Kenaikan tarif listrik menuai protes dari banyak warga sebab tarif listrik naik hingga 2 kali lipat. Menurut perusahaan listrik negara tidak ada kenaikan tarif, namun tingginya tagihan listrik karena warga banyak bekerja dari rumah selama COVID-19. Masyarakat pun mengeluh karena pengeluaran membengkak sementara pendapatan menurun akibat keterbatasan dalam bekerja saat COVID-19. Pemirsa, belakangan ini masyarakat banyak yang kaget dengan kenaikan tarif listrik yang naiknya bisa mencapai 100%. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat faktanya di lapangan seperti apa. Saat ini saya sudah berada di salah satu pemukiman yang terdapat di daerah Durensawit di Jakarta Timur. Saya sudah janjian dengan salah satu pemilik rumah yang ingin menjelaskan kenaikan yang dialami selama beberapa bulan terakhir ini. Nah, saya sudah berada di rumah Ibu Supartini. Assalamualaikum, Ibu. Ibu, kita mungkin bisa ngobrol di depan sini, Bu. Nah, jadi Ibu Supartini juga kalau kita lihat pemirsa, untuk listriknya sendiri masih menggunakan model yang lama, yaitu menggunakan meteran. Jadi menggunakan meteran ini kita juga secara sendiri dapat memantau berapa nantinya per kilowattnya dalam per bulan, dan kita juga dapat mengkalkulasikannya sendiri. Nah, Ibu seperti ini, kita mungkin bisa duduk di sini, Bu, ya. Sebelumnya terima kasih waktunya untuk pemirsa TV One, Ibu sudah diberikan kesempatan untuk melihat pengalaman Ibu dalam membayar listrik. Ada kenaikan mungkin penggunaannya lebih panjang seperti AC, kipas angin, atau seperti apa? Sebelumnya gini Mas ya, sebelum ada COVID ini bayarnya segitu, tapi lampu apa segini kalau itu kan mati, di dapur juga mati. Jadi lampu kan bisa kita atur, terus AC juga diatur, tapi nggak separah yang ada COVID ini. Oke. Iya. Nah, untuk bulan kenaikan tertinggi di bulan apa, Ibu? Bulan. Nah, ini Ibu seperti ini jadi sudah mencatat rekapannya, pemirsa. Ini kalau kita lihat, saya permisi, Bu, ya. Ini yang sudah Ibu seperti ini catat. Jadi kalau kita lihat untuk tagihan PLN-nya pada Januari Februari ini hampir 1.500.000 ya, tapi untuk 2 bulan, sehingga kalau dibagi 2 ya rata-rata sekitar 750. Kemudian Bu, dijelaskan lagi, Bu. Bulan Maret 560 426. Oke. April 665 600. Oke. Mei ini yang melonjak tinggi nih. Jadi berapa, Bu? 1.122.846. Oke, dan bulan Juni sudah bayar, Bu, bulan ini? Juni belum bayar, tapi rekening di itu udah kelihatan. Sudah kelihatan berapa, Bu? 1.105.571. Oke, berarti kalau kita lihat pemirsa, untuk kenaikan yang betul-betul melonjak tinggi terjadi pada bulan Mei dan bulan Juni ini, di mana ini kalau kita hitung bisa 100%, Bu, ya, dari sekitar rata-rata 600 jadi sekitar 1.200.000. Oke. Nah, sejauh ini Ibu bersama dengan keluarga sudah mendapat penjelasan, mungkin sudah datang ke PLN gitu untuk mencari tahu? Sudah, anak saya. Apa jawaban mereka, Bu? Ya jawabannya ya memang kenaikan begini harus dibayar, terus ya gimana sih, pokoknya jawabannya sana tuh enggak itu dah. Nggak memuaskan gitu, ya memang harus dibayar katanya gitu. Boleh umpamanya dicicil tapi bulan depan dibayar lagi gitu. Iya. Berarti solusinya kalaupun dicicil masuknya ketagihan bulan depan. Iya. Bulan depan ya. Iya. Baik. Nah, sekarang solusi Ibu bersama dengan keluarga dengan adanya kenaikan ini seperti apa? Artinya apakah tetap lebih berhemat atau seperti apa? Ya karena sudah naik ini, AC kalau nggak perlu juga nggak dipasang. Kalau perlu baru masang, malam juga suka dimatiin. Oke. Iya. Baik. Kemudian, Bu, kan pada intinya harus tetap membayar meskipun ada keringanan dengan menyicil. Lah, harapannya seperti apa, Bu? Karena kan tentu kenaikannya cukup signifikan. Iya. Harapannya apa, Bu? Ya harapannya kalau bisa ya maaf ya, harus seperti semula aja gitu. Dengan tagihan Ibu rata-rata di kisaran 500 sampai 600. Ya, 500. Inilah 500 sampai 600 gitu. 600 per Iya, bulan ya? Iya. Oke. Sejauh ini berarti yang Ibu sampaikan kepada PLN sudah melakukan pengaduan, dan jawabannya ada ya? Bulan Mei ini. Oke. Berarti langkah selanjutnya tentunya Ibu tetap harus membayar, tidak ada pilihan lain ya? Iya. Baik. Daripada nggak bayar tapi cabut, biasanya kan begitu. Baik. Kemudian harapannya, Bu, kepada pemerintah, mungkin pemerintah juga bisa mendengar suara rakyat langsung dengan kejadian yang ada di lapangan. Seperti apa, Bu?
Ya maksud saya pemerintah itu dengan adanya kenaikan ini biar mengerti lah, kita kan istilah rakyat kecil begitu. Ya bayarnya kalau bisa ya kayak semula aja gitu, nggak usah melonjak begitu, nggak usah. Baik. Iya. Terima kasih banyak Ibu waktunya untuk pemirsa TV One tentang ceritanya pengalaman juga yang ikut terdampak dengan adanya kenaikan listrik yang dapat dikatakan cukup mendadak dan cukup signifikan ini pemirsa. Dan tentunya tadi mendengar suara dari masyarakat, harapannya adalah dapat kembali normal di mana pembayaran tiap bulannya kembali di angka rata-rata sehingga mereka juga dapat menyisihkan sebagian uangnya untuk kebutuhan normal lainnya dan kenaikan ini ataupun permasalahan ini dapat segera mendapatkan jalan keluarnya. Sementara itu yang dapat saya kabarkan dari Jakarta, Yasin Idris, Agung TV One mengabarkan. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengkritik kurangnya komunikasi antara PLN dengan masyarakat. Penanganan pengaduan PLN pun dinilai lamban sehingga membuat masyarakat risau karena tagihan listrik bulan ini membengkak. Yang terjadi memang dua hal. Pertama memang adanya pemakaian tagihan listrik yang melonjak karena efek dari work from home, efek dari kita bekerja di rumah sehingga semua aktivitas berbasis listrik dan itu berefek kepada tagihan kita. Kedua, saya melihat memang komunikasi PLN kepada masyarakat terkait hal ini kurang menyeluruh, kurang baik sehingga pesan-pesan yang disampaikan PLN kepada masyarakat terkait dengan masalah ini kurang bisa ditangkap oleh masyarakat sehingga masyarakat berpendapat lain menyangkut ini baik karena dituduh soal kenaikan tarif atau hal-hal politis lainnya. Dan ketiga, penanganan pengaduan di PLN juga kurang cepat sehingga masyarakat semakin risau, semakin marah karena tagihannya harus membayar cukup signifikan kenaikannya, rata-rata antara 50 sampai 200% bahkan lebih. Kalau hanya 30-50% barangkali masyarakat masih bisa terima dengan lapang dada, tetapi ketika sudah sampai 200% itu banyak masyarakat yang menengah bawah yang merasa tidak mampu membayar pada saat itu. Nah, mengapa penyelesaian lambat? Karena dari informasi yang saya terima dari pengaduan konsumen yang masuk ke saya, ke YLKI, karena pertama banyak konsumen yang mengadukan tetapi tidak bisa ditangkap pengaduannya oleh PLN, ya, baik oleh melalui telepon ataupun medsos, tidak bisa masuk, ya. Kalaupun bisa masuk, kemudian penyelesaiannya juga tidak bisa saat itu, tapi harus menunggu sekian hari, misalnya seminggu atau 2 minggu, dan bahkan bisa bulan depan. Ini kan artinya tidak fair bagi konsumen.